penguasaan tanahnya lebih besar daripada semua BUMN digabung. Kita punya 39 BUMN, Perhutani, Pertamina, BRI, ya, PTP, semua digabung itu masih kalah dengan luas tanah yang dikuasai oleh Sinarmas lewat HGU 3,1 juta hektar. Ketimpangan agraria ini memicu ketimpangan ekonomi. 10% orang Indonesia menguasai 60% kekayaan nasional. Deposito mobil, rumah, tanah 60% dimiliki hanya oleh 10% orang kaya Indonesia. Jadi ini menjelaskan tadi kenapa Anda belum makan lobster seumur hidup. Next. Konflik agraria melonjak 300% justru saat kita sedang pandemi. Jadi selain digunakan situasi pandemi untuk meluruskan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, juga digunakan untuk memuluskan proyek-proyek di lapangan ketika warga negara tidak bisa atau tidak bebas berkumpul. Prinsip hukum agraria kita masih seperti era kolonial yang disebut dengan domain verklaring. Semua orang yang tidak bisa menunjukkan surat tanah, tanahnya dianggap milik negara. Padahal ada tanah adat di sini, ada hutan adat di sini. Dan tidak semua tanah disertifikasi. Bahkan orang-orang Rempang sejak tahun 2006 sudah berjuang mensertifikasi tanahnya, belum berhasil. Sampai kemudian mau digusur dengan alasan tidak disertifikasi. Aneh. Jadi orang ingin mengurus sertifikat sejak tahun 2006, tidak kunjung difasilitasi oleh negara, dan sekarang digusur dengan alasan kamu sih tidak punya sertifikat. Jadi itulah rezim domain verklaring warisan kolonial Belanda dari hukum agraria agrariswet tahun 1870. Next. Yang kuning atau orange adalah tanah yang dikuasai oleh korporasi, wilayah kelola korporasi. Yang hitam, yang sekecil upil itu, adalah wilayah kelola masyarakat. Jadi beginilah cara negara membagi tanah. Dari 53 juta hektar lahan yang diberikan pemerintah untuk HGU, bangunan dan lain-lain, hanya 2,7 juta hektar yang dikelola oleh rakyat. 98%-nya menjadi HGU perusahaan, entah kelapa sawit, entah batu bara, entah nikel, entah geothermal, seperti yang tadi kita tahu. Jadi kita berebut tanah melawan korporasi besar. Tidak hanya terjadi di Sumatera, tapi di seluruh Indonesia situasinya seperti ini persis. Papua lebih buruk. Anda lihat, yang terburuk ada di Papua. Next. Yang kiri adalah Engelbertus de Waal, Menteri Daerah Jajahan Hindia Belanda, yang di masanya lahirlah agraris wet tadi. HGU yang diberikan untuk perusahaan multinasional, untuk nanam tebu, untuk nanam gula, untuk nanam kopi adalah 75 orang. Yang sebelah kiri adalah Presiden Joko Widodo, yang di masa pemerintahannya lahir Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, yang membuat perusahaan bisa memiliki tanah atau menguasai tanah sampai 190 tahun. Kalau ini tidak kita anggap masalah yang serius, sekali lagi saya tidak sedang berkampanye politik. Muka Jokowi bisa Anda ganti dengan muka Prabowo atau muka Anies atau muka Ganjar. Tapi kebijakan ini lahir di periode ini. Yang mau saya katakan apa? Ini juga hal yang diwarisi Jokowi dari pendahulu. Tapi Jokowi membuatnya lebih buruk dengan memberikan HGU sepanjang itu dan tidak segera membagikan tanah kepada masyarakat. Next. Oke. Saya akan akhiri presentasi saya di sini. Kita akan diskusi. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan dan mungkin ada pertanyaan apa sih solusi
solusinya dengan sekian masalah tadi. Saya simpan solusinya ada di slide berikutnya. Tapi untuk sementara saya juga sampai sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya untuk pemaparan dari Mas Dandi. Isinya daging semua nggak? Daging ya. Seneng banget ya ngeliatin filmnya tadi ya. Ada yang resah nggak soal kondisi Indonesia ini? Berarti harus banyak pertanyaan kalau banyak yang resah ya. Silakan untuk yang bertanya angkat tangan. Oke, 1, ini 2, 3. Dan 1, 2, 3. 3 dulu ya. Maju aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Usmanawi dari Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Izin bertanya Pak, bahwasanya kita tahu hutan di Indonesia itu sangat luas dan ada banyak pula macam-macam flora dan fauna. Dan kita ketahui bahwasanya tadi di situ dijelaskan hutan di Indonesia itu sudah mulai punah atau flora faunanya sudah mulai hilang. Seperti ada pembangunan, investasi tambang-tambang emas begitu. Itu dimaksudkan untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk memajukan perekonomian di Indonesia, tapi dengan syarat hutan dan lingkungan itu masih bisa lestari. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan diri. Perkenalkan saya Agista Nurafifa. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Dan saya merasa miris atas masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Lalu pertanyaan saya, langkah awal apa yang dapat kami lakukan sebagai generasi muda untuk ikut serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini yang sudah sangat kompleks ini? Langkah awal apa? Terima kasih. Ayo bantu teman-temannya, bantu untuk Oke, terima kasih Pak Dolos Batal. Dito yung tako. Si tako dito. Oke, ini kali kedua saya. Oke, kali kedua saya bertemu di Mas Dali di IAIN. Dulu ketika saya semester 1 beliau di sini. Kemudian saya masih kuliah di sini dan belum selesai karena saya dosen. Oke, terima kasih Pak Yeri, mentor saya di bidang lingkungan hidup. Sehat Pak Yeri? Alhamdulillah, ya sehat. Kemudian Pak Dharma, terima kasih. Oke. Saya sepakat dengan perkataan Mas Dali tadi bahwa di negeri kita republik ya. Ketika kita bicara masalah republik, maka kepentingan pemerintah seharusnya didasarkan pada kepentingan rakyat. Faktanya yang kita lihat adalah dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penguasaan agraria, dia mengatakan hampir 90% lebih itu berpihak kepada investor, kan begitu. Nah, kemudian banyak spesies pertanian, kemudian yang lain-lain segala macam. Kalau saya menilai mas, spesies pertanian itu kan doktrin juga.
karena dogma juga. Dogma masyarakat kita bahwa ketika orang tua kita petani, maka jangan sampai anak jadi petani. Itu menjadi permasalahan kita juga, gitu kan? Kemudian dengan kasus-kasus agraria, kawan-kawan saya di Jawa Tengah di Wadas kemarin melakukan perlawanan tapi hasilnya nihil. Kawan saya di Jawa Tengah itu melakukan advokasi dengan masyarakat berhari-hari di sana di Wadas tapi hasilnya nihil, tidak ada hasilnya gitu. Kemudian dari sistem-sistem ini yang kita lihat ini kan, sistem pendidikan itu menurut saya sistem pendidikan adalah sebuah jawaban untuk menghasilkan generasi-generasi yang baru, gitu kan. Tapi masalahnya adalah pendidikan kita mencetak generasi-generasi budak korporat. Kurikulum pendidikan kita itu hanya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, kan begitu. Pertanyaan saya adalah dari sistem ini kan bisa nggak sih merubah sistem pendidikan kita itu, kurikulum pendidikan kita itu bukan lagi sebagai acuan kita sebagai market pasar, market pemenuhan industri. Karena sarjana-sarjana kita sekarang apa yang kita pelajari adalah pemenuhan kebutuhan industri gitu mas. Kemudian kata lagi mas, kita sama-sama berkecimpung di dunia aktivis ya mas ya. Yang saya tanya adalah apakah Anda takut mati mas? Iya, karena ketika saya demo, teman saya dimasukkan polisi, saya pun dicari-cari gitu loh. Takutnya luar biasa. Hanya 1 kali demo gitu kan. Nah ini bayangkan, beliau mengungkap banyak fakta di lapangan yang sangat-sangat bertentangan dengan pemerintah gitu loh. Apakah beliau tidak takut mati gitu loh? Kalau dia lagi di ETB itu ditembak mati kan begitu. Itu mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk temannya. Silakan Bung Dedi. Ya, terima kasih. Wakil. Pertanyaannya